Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, kami, Grup C, yang beranggotakan Tina Zainah, Anggraini Restinidra, Rodo Mandugu Sijabat, Lucieta Adelia, dan saya sendiri Gilang Triprastyo akan mempresentasikan desain instruksional pembelajaran jarak jauh. Pada slide berikutnya akan dibacakan oleh Lucieta Adelia. Dipersilakan. Pembelajaran jarak jauh. Pada saat ini, Indonesia masih terdapat virus COVID-19 yang semakin naik setiap harinya. Tentunya sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia, khususnya sektor pendidikan, di mana pendidikan saat ini dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam pelaksanaannya, sangat memanfaatkan teknologi, di mana para pendidik memberikan tugas dan penjelasan melalui aplikasi atau website. PJJ dilakukan untuk membatasi adanya penyebaran virus COVID-19. Namun, dengan adanya perubahan sistem pengajaran, maka strategi dan perencanaannya juga harus berbeda atau dikembangkan. Untuk mengembangkan sistem pengajaran pada saat PJJ, diperlukan desain instruksional, yaitu proses analisis yang bertujuan untuk mengembangkan cara mengajar dan materi pembelajaran agar tercapainya tujuan dari pembelajaran. Selain itu, desain instruksional sangat berguna bagi tahap awal pembelajaran, di mana dengan adanya desain instruksional, barulah strategi instruksional dapat dilaksanakan. Untuk proses perencanaan pengembangan desain instruksional sendiri dibagi atas beberapa poin, yaitu memahami kembali mengapa instruksional diperlukan saat PJJ. Selanjutnya, analisis karakter siswa, menjaga infrastruktur lembaga pendidikan, memahami maksud dan tujuan diadakannya desain instruksional, adanya teknik penilaian yang berguna untuk tujuan pembelajaran. Pengembangan ini tentu berguna untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan peserta didik dalam bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Resti. Selanjutnya ada standar desain instruksional menurut Pina yang harus dipenuhi. Yang pertama ada terstruktur, di mana maksudnya guru dianjurkan memiliki urutan yang jelas dalam proses pembelajarannya. Misalnya saja diadakannya proses tanya jawab terlebih dahulu untuk mengingatkan peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Setelah itu masuk materi pembelajaran. Kemudian diakhiri dengan bertanya kepada siswa mengenai hal yang tidak dimengerti. Yang kedua yaitu memiliki device. Seperti yang diketahui bahwa PJJ merupakan pembelajaran jarak jauh, di mana proses pembelajarannya dilakukan pada rumah masing-masing. Oleh sebab itu, untuk standar diadakannya PJJ ini adalah ketersediaan device siswa maupun guru untuk menunjang pendidikan dan pembelajarannya. Yang ketiga, memahami materi. Setelah adanya pembelajaran yang terstruktur dan penyediaan device, selanjutnya ada pemahaman materi. Hal itu tentu menjadi salah satu standar terwujudnya desain instruksional karena guru akan dengan mudah melakukan pengajaran bila mereka memahami materi yang mereka akan ajarkan. Tidak hanya itu, peserta didik yang menjalani pendidikan pun akan dengan mudah menyerap dan memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rodo. Seorang pendidik pun harus merencanakan media pembelajaran. Karena dengan media pembelajaran dapat mengakibatkan suatu interaksi berupa komunikasi antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran. Pendidik beradaptasi untuk memaksimalkan media pembelajaran yang digunakan dengan mendesain secara instruksional dengan memperhatikan beberapa tahapan dalam pembentukannya. Beberapa model desain instruksional pun telah dikembangkan seperti ID Model System, Systematism, Planning Model, Media Development, Instructional Design Process, and ADDEI Model. Model ini adalah proses yang berfungsi sebagai kerangka dalam membimbing desainer
untuk situasi yang kompleks. Model ini mengembangkan produk pendidikan dan sumber belajar lainnya. Ya, oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Lina. Baik, selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini dapat diterapkan mengenai pembelajaran multimedia yang diharapkan peserta didik dapat meningkatkan, mengembangkan, serta memperluas pemahamannya mengenai materi yang dipelajari secara interaktif. Nah, yang dimaksud interaktif di sini yaitu dengan penyajian konten seperti animasi, video, audio visual, video game, atau gambar bergerak. Nah, menurut Sang Sawang pada tahun 2020, penggunaan multimedia games atau video games ini sebagai salah satu pengembangan berpikir kritis bagi peserta didik dengan kerangka SRL atau self-regulate learning yang menerapkan cara berpikir kreatif, pendekatan secara learning by doing, dan hal lainnya yang berpusat pada proses kognitif untuk meningkatkan prestasi siswa. Sedangkan menurut Mardayani pada tahun 2019, media pembelajaran lainnya yaitu seperti PBL atau Problem Based Learning berupa pembelajaran yang dilakukan dengan mempresentasikan, memberikan pertanyaan, serta mengembangkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik untuk terampil dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Abidin pada tahun 2021, pembelajaran berbasis PBL ini sangat efektif karena dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif sehingga peserta didik pun tidak bergantung sepenuhnya pada pendidik. Pendidik juga memiliki tanggung jawab untuk memantau kegiatan peserta didiknya selama menyelesaikan tugas proyek atau dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Fahria pada tahun 2014, pembelajaran PBL pun memiliki ciri-ciri khususnya, yaitu diantaranya seperti berkolaborasi. Jadi berkolaborasi ini dapat dilakukan baik antara pendidik dengan peserta didik, atau peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, dan peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, juga dapat menghasilkan gagasan baru, mengkaji suatu masalah, dan memberikan pertanyaan dalam sebuah diskusi, atau ketika pertanyaan tersebut dapat disampaikan apabila memang peserta didik tidak memahami suatu materi yang telah disampaikan oleh seorang pendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gilang. Pada Gilang dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada slide ini akan membahas tentang kreatif dan aktif serta berpikir kritis. Dwi menyatakan, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan sesuatu gagasan yang baru. Lalu, menurut Piaget, dalam Sutta Wijaja dan Jarnawi menyatakan, anak atau pada usia berapapun secara aktif terlibat dalam proses mendapatkan informasi dan membangun pengetahuannya sendiri. Lalu, menurut Sutta Wijaja dan Jarnawi menyatakan, berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Menurut Ennis, bahwa dalam berpikir kritis terdapat 6 indikator, yaitu fokus, reason, inference, situation, clarity, and overview. Selanjutnya, keaktifan dan berpikir kritis peserta didik di dalam kelas pun dapat dikembangkan dengan desain instruksional model inquiry learning yang terintegrasi dengan TPA-SICA. Penerapan model instruksional dengan DDFK atau definisi desain formulasi komunikasi problem solving merupakan salah satu proses pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik. Pada model ini, diharapkan pembelajaran menjadi lebih inovatif, serta dapat menerapkan materi hasil pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.